Iya, sebenarnya benar genrenya suspense thriller. Padahal judulnya adalah Sleep Call gitu. Manis Harusnya banget ya romantis judulnya. Iya, harusnya kan kayak kamu aja. Ada kok itu. Ada itu. Gimana rasanya kerja sama Laura Basuki? Kalau Laura nih habis diset selonjoran anaknya ya. Oh, anaknya selonjor. Anaknya kayaknya nggak bisa dilipet kakinya. Kalau kebetulan memang skrip ini sangat draining, Iya. cukup berat gitu. Iya. Karakternya cukup kompleks, jadi aku kayaknya udah nggak punya energi untuk banyak ketawa-tawa dan bercanda gitu. Oh, Jadi memang di set kayak setelah take tuh selonjoran karena capek ngambil nafas, kayak ngulang lagi dari nol gitu. iya. Karena lumayan draining banget. Oke. Selama saya main film, Ya, baru di film ini saya ada suara saya berubah. maksudnya Aku kayak suka banget Sleep Call. Why? Waduh. Halo Opal Geng, selamat datang di Opal OG Podcast barengan sama gue Julio. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sebuah film yang sebentar lagi akan tayang. Gue tuh lihat trailernya di Instagram teman gue. Menurut gue di antara semua film yang akan tayang, ini adalah film dengan trailer yang bikin gue kayak wow, keren. Nah, ini dia. Please welcome teman-teman dari Sleep Call. Halo. Ada Laura Basuki, ada Jenny Chang, ada Nada Suandi. Apa kabar? Kabar baik Kak Julio. Tapi yang datang hari ini ke Opal perempuan-perempuan semua ya kayak. Iya nih. Apakah memang main cast-nya tiga perempuan? Atau emang yang kebagian promo di Opal kali ini tim yang ini? Kebetulan kebagian promonya ya kami Iya. bertiga. Cewek-cewek manis ya. Sebenarnya Cewek-cewek banyak manis. pemainnya. Untuk cowoknya ada Juan Biowan, Iya. Kristo Immanuel, Bron Palare, Dana. Danang. Ya, Oh, ada masih- Danang. Ya. Kan tapi sebenarnya film Sleep Call ini judulnya kan harusnya relate banget ya dengan semua orang gitu, karena kayak semua orang pasti pernah ngelakuin sleep call gitu. Mm-mm. Nah, tapi aku penasaran sebenarnya film ini tuh menceritakan tentang apa sih, Kak? Apakah dia kayak romcom? Mm-mm. Tapi soalnya si yang Danang Post itu menurut aku thriller, Iya, sebenarnya benar genrenya suspense thriller. suspense thriller. What Iya. is suspense? Kenapa ya? Enggak apa emang? Yang Oh. tegang-tegang gitu loh, Oh. yang ketahan-tahan gitu. Tertahan perasaannya, tapi gitu. Yang memainkan perasaan Yes. penontonnya gitu. Lucu ya, Kak, padahal judulnya adalah Sleep Call gitu. Manis Harusnya banget ya romantis judulnya. Iya, harusnya kan kayak kamu aja. Ada kok itu. Ada itu. Enggak, oke. Iya. Sebelum kita mulai bisa diceritakan dulu nggak, Kak? Jadi Kak Laura berperan sebagai apa? Siapa? Kak Jenny dan Nada berperan sebagai siapa? Silahkan. Aku berperan sebagai Dina. Iya. Aku berperan sebagai Bu Linda. Aku berperan sebagai Mona. Oke, Dina, Mona dan Ibu Linda. Di film ini apakah kalian ceritanya keluarga atau satu kosan atau emang ada berhubungan aja gitu? Iya, kalau Ibu Linda ini adalah mamanya dari Dina. Oke. Iya, jadi kita satu keluarga, ibu dan anak. Nah, ini Mona siapa nih? Siapa ya? Anak siapa ya ini ya? Iya, Mona siapa ya? Mona ya, ikut gabung aja Nah, nih. itu dia. Kalau Mona ceritanya gimana, Mona Nada? itu salah satu teman kantornya Mbak Dina. Oke. Kita kerja di kantor pinjol. Oh, kerja di kantor pinjol. Apakah seorang Laura Basuki sleep callan sama abang-abang pinjol? Kak, tapi kalau kita ngomongin sleep call, three of you, kapan terakhir kali sleep call? Kalau mungkin Nada kan umur-umurnya masih bisa lah sleep call. Tapi kan kalau untuk kayak bisa banget. Kalian ambil aman ya berdua ya. tapi coba kapan Kalau terakhir aku kali? ya sebelum nikah ya. Tentu. Masa udah nikah masih sleep call, kan jadi worry ya. Khawatir ya. Iya. Jadi Kalau aku sendiri tuh nggak pernah sleep call sih, banyak kan cuma kayak telepon biasa aja sih. Karena nggak betah juga telepon lama-lama gitu, Betul. pengang gitu kayak panas. Betul, coba Mm-mm. Nada, lo kan Gen Z nih. Tapi aku nggak suka lagi ke sleep call. Sejujurnya gue juga gak suka sleep call. Jangan-jangan Jangan kita jodoh. Iya gak sih? Oke, Nada, sebutkan 2 alasan kenapa lo gak suka sleep call. aku nggak suka ngobrol secara phone. Aha, Aku betul. lebih suka ngobrol langsung Mhm. sama kayaknya nggak worth it aja kalau gue
nungguin lu tidur ngorok Iya, lu kayak bener. Soalnya Apaan kalau aku, sih? iya. soalnya kalau aku sebagai Sagittarius, alasan pertama adalah gue orangnya gak enakan. Kalau dia nggak tidur, gue juga nggak tidur nih. Padahal gue besok kerja pagi. baik zodiak masuk. Betul. Sama yang kedua, handphone zaman sekarang itu lo pakai sleep call meledak, baterainya. Iya nggak sih? Panas. Iya panas. Nah, kalau Kak Laura dan Kak Jenny sendiri, tim yang oke sleep call apa nggak oke sleep call? Kalau Maksudnya aku suka banget sleep call. Why? Waduh. Dulu kan kayak misalnya pendekatan, pacaran tuh pengen ngobrol panjang, pengen tahu tuh dia sebenarnya sifatnya gimana, pengenalan gitu-gitu kan. Jadi menikmati banget ngobrol panjang sampai capek, ya udah yuk tidur, kadang ditutup kadang enggak gitu. Iya Kak. Tapi aku lebih sering ditutup sih, karena zaman itu pulsa mahal banget. Iya. Belum ada yang kayak benar. zaman sekarang. Zaman sekarang kan wifi lah, Iya, internet, benar-benar. WhatsApp call Betul gitu. betul. Kalau dulu tuh telepon rumah tuh mahal banget. Iya Kak, iya lagi bener. Dulu harus bayar coy, ada internet. Per menit Iya, gitu. benar. Oke. Oh, berarti dulu Kakak formatnya masih audio ya? Maksudku kalau sekarang kan udah video call kan. Udah video call, dulu audio. Oh, dulu Jadi audio. telepon, kadang dengerin musik bareng gitu. Oh, padahal di telepon guys. Iya, benar. Nyalain musik kita dengerin berdua, terus nemenin belajar apalah gitu. Wah, lucu. Romantis Iya, ya. romantis Ya Kak Laura ya, ternyata ya. Bucin loh. Kalau Kak Jenny gimana? Kamu tim yes or no? Aku karena nggak pernah sleep call, teleponnya itu pas penting-penting aja karena beda zaman, beda umur kali. Sekarang. Jadi telepon itu juga ya sepentingnya aja sih, karena satu pulsa mahal, terus yang kedua nggak terlalu banyak juga yang mau diomongin gitu. Iya. Kalau mau ngobrol apa langsung ketemu aja sih. Lebih senangnya sih langsung ketemu aja. Feeling gue kalau kita teleponan sama Kak Jenny ya, temanya yang 5 second lah ya. Di mana? Iya. Di jalan. benar. Kayaknya lebih efektif itu deh daripada teleponan yang nggak penting-penting gitu. Oh, di mana? Ya udah kita ketemu aja gitu. Jadi ingat Better gitu. zaman handphone kalau nelfon 3 detik itu gratis. Iya. Iya Kak, makanya aku bilang kayak di mana? Di sini. Gue mau cerita. Ya lama lagi gue mau Atau cerita. pakai pager Bisa aja nggak zaman cetan dulu. aja sekalian. Itu dia. Pakai pager aja zaman dulu. Kak, iya lagi aku juga pernah. Penonton kita masih relate nggak ya? Nah, makanya Itu dia. buat Opal Gengs kalau nggak relate lu googling deh ya. Udah ada internet kalau kata gua mah. Oke. Nah, Kak ini kan sleep call memang sebenarnya sekarang kita lihat sineri film Indonesia tuh ada banyak dan bermacam-macam pun genre-nya gitu. Nah, kalau untuk sleep call sendiri, kira-kira apa yang membuat Opal Gengs tuh kayak wah kayak gue harus nonton. Karena kalau gue ya, menurut gue pengen ngomong ke Opal Gengs dari perspektif gue, kenapa gue pengen nonton Sleep Call? Karena menurut gue teasernya keren gitu. Nah kalau dari Kak Laura, Kak Jenny dan Nada nih, apa hal yang membuat Opal Gengs harus nonton Sleep Call? Kalau yang pertama dari saya mungkin ini relate banget ya dengan anak zaman sekarang tuh Iya, Gen Z betul. ya. Karena banyak yang diomongin, terus kadang-kadang yang nggak penting-penting juga diomongin gitu. Iya, Jadi iya, mungkin apalagi waktu masa pandemi kan mereka Iya. nggak bisa ketemu, dan mungkin sleep call ini datang dari itu juga sih sebenarnya gitu. Ya oke. salah satunya. Jadi banyak orang yang tidak bisa ketemu tapi ngobrol lewat telepon dan video call ya untuk melakukan sleep call ini. Oke. Gitu. Oke, kalau Nada. Karena ini film pertama aku. Wah, bangga sekali. Iya, dengan Kak Laura Basuki lagi benar. agak jiper ya awal-awal ya, kayak Eh, Mas Ben tolong dong aku main sama Laura Basuki. Kenapa aku nggak pede gitu awalnya. Terus ini maksudnya pengalaman pertama, proses dengan senior-senior juga maksudnya walaupun syuting aku menempatkan diri di situ untuk belajar aja sih. Bisa menikmati proses teman-teman untuk membuat karakter, kru, ya betul. semuanya lah gitu. Oke. Dan ternyata setelah kamu bekerja hari pertama di set atau at least pas reading, gimana rasanya kerja sama Laura Basuki? Kalau Laura nih habis di set selonjoran anaknya ya. Oh, anaknya selonjoran. Anaknya kayak nggak bisa dilipet kakinya, selonjoran banget, anaknya Seriusan? santuy. Iya, itu fun fact sih, maaf ya Kak gitu. Enggak, padahal kan semua orang kan melihat sosok Laura Basuki kan kayak wow, madam gitu loh. Iya, Iya dong. tapi aku juga kayaknya gue nggak mau negor kalau karena auranya agak ini ya Kak ya. mohon Intimidating. maaf ya. Iya. Masa sih? Aku tuh selama syuting cuma 5 menit terakhir setelah aku selesai syuting set kantor baru ngobrol sama Kak Laura, itu cuma 5 menitan doang ya Kak. Udah itu doang. Itu berarti hari keberapa tuh Nada? Hari keberapa syuting baru kamu bisa ngobrol Hari sama terakhir Laura? di set kantor.
Hari terakhir di set kantor. Tapi setelah itu masih panjang gak syutingnya? Kak Laura iya. Oh, Kalau saya kan kebetulan sudah gitu. Nah, coba kalau dari angle-nya Laura Basuki sendiri nih, bekerja bersama Nada dan Jenny, bagaimana rasanya? Aku panggilnya kayak Jenny aja. Oke. Jujur aku nggak pernah dengan sengaja kayak bikin sosok intimidating Iya, atau apa iya, gitu iya. loh. Kadang nggak sengaja ya. Kebetulan memang skrip ini sangat draining, Iya. cukup berat gitu. Iya. Karakternya cukup kompleks. Jadi aku kayaknya udah nggak punya energi untuk banyak ketawa-tawa dan bercanda gitu. Oh, gitu. Kak. Jadi memang di set kayak setelah take tuh selonjoran karena capek ngambil nafas kayak ngulang lagi dari nol gitu untuk Iya. karena lumayan draining banget itu. Oke. Dari reading juga udah berasa banget ya. Iya, perannya cukup berat gitu. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa ini menjadi film yang berbeda gitu? Iya. Nugroho sendiri juga selalu mencoba keluar dari zona nyaman dia gitu. Dia Iya. selalu bikin ide-ide yang berbeda dengan film-film sebelumnya. Ini kan film kelima IDN Iya. dengan genre yang beda gitu. Sebelumnya Betul. kan ada komedi, ada drama, kemudian horor juga kemarin sempat Iya. dengan Inang. Nah, ini adalah thriller pertama dari Nugroho gitu. Oh, oke. Jadi IDN itu pengen selalu memberikan genre yang beda-beda untuk penontonnya. Oke. Nah, dan ini tuh juga sebenarnya pertanyaan yang menarik karena terakhir aku nonton Kak Laura itu di film komedi genrenya. Oh iya. Iya, dan itu lucu banget gitu. Kayak you nailed anyway gitu. Nah, terus apa akhirnya yang membuat Kak Laura kayaknya gue mau ngambil deh ini Sleep Call gitu. Apakah memang karena dari awal memang genrenya menarik buat Kak Laura apa gimana? Jadi waktu pertama kali dihubungin, aku memang udah pernah kerja bareng sama Nugroho 6 tahun lalu. Iya. Dan happy banget, jadi pengen banget kerja bareng lagi. Terus dibilang genrenya thriller, wah menarik, aku belum pernah nih. Ya udah, yuk kerjain. Tapi pas ketika baca skripnya, kenapa berani-berani ngambil peran serumit ini gitu. Jadi ya ternyata tapi pas ngejalanin, wah aku diingatkan kembali betapa nikmatnya jadi aktor gitu, bisa ngerasain banyak sekali perasaan dan hal-hal yang belum pernah aku lakuin gitu. Nah, ini penasaran deh, mumpung tadi Kak Laura bilang betapa nikmatnya jadi aktor gitu. Ini pertanyaan juga buat ketiganya. Plus minus untuk menjadi seorang aktor. Karena kadang-kadang ada temenku juga aktor tuh suka bilang kayak aktor tuh gak selamanya enak kok gitu. Kayak at some point kita struggle bagaimana cara kita bisa keluar dari karakter gitu. Nah, kalau dari ketiganya sendiri plus minus menjadi seorang aktor. Kalau dari aku Dari pribadi sih aku untungnya sampai sekarang belum ada kesulitan untuk keluar dari karakter. Tapi plus minus memang pasti ada ya. Kayak kita nggak selalu dapet cast dan kru yang cocok gitu. Callingannya juga gak selalu enak. Betul. Kadang ada beberapa kondisi yang mungkin bikin suasana syuting sedikit beda, nggak nyaman gitu. Tapi selebihnya itu cuman hal-hal sepele dari begitu nikmatnya jadi seorang aktor. Kalau buat aku ya. Iya, itu tadi dari Kak Laura. Kalau dari Kak Jenny Kalau gimana? dari saya pribadi, saya senangnya itu kalau menjadi seorang aktor itu kita bisa menjadi orang lain selain diri kita sendiri gitu loh. Ya kadang-kadang kita nggak make sense nih, kayaknya hari-hari nggak mungkin ya gue begini, tapi untuk menjadi seorang aktor kita harus bisa itu gitu loh. Jadi ada beberapa karakter yang kan nggak mungkin kita bawa di kehidupan sehari-hari dan belum tentu kita bisa merasakan itu. Nah, sebagai seorang aktor kita bisa menjadi sosok yang lain gitu, dan itu menurut aku fun banget sih. Iya sih Kak, karena apalagi ketika kita udah acting kayak ternyata gue bisa loh jadi gue yang kayak begini gitu. Kadang-kadang amazed aja gitu ngelihat di layar lebar gitu. Oh, itu aku ya gitu. Kadang-kadang suka sayang ya kan banget. lah gitu. Oke. Nah, kalau Nada gimana? Aku tuh jadi belajar tentang banyaknya manusia ya untuk menjadi seorang aktor menurutku gitu. Oh ternyata ada ya kayak misalkan ekonomi segini rasanya tuh kayak gini ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut aku gitu. Kalau aku lebih melihat kenikmatan itu adalah melihat orang lain aja, tetapi secara imajinasi gitu. Jadinya menambah wawasan, menambah apa ya namanya, kayak menerima karakter untuk cerita aja gitu. Walaupun kayak dari skrip kayak waktu itu kayak kita lagi bedah naskah tuh, aku sih nggak ada di skrip kebetulan. Oh, kamu tidak ada di skrip? Iya, cuma Mas Fajar mengadakan aku, jadinya aku dibuat PR gitu kan. Iya, terus kayak ketika kita
big reading pun aku tuh ngerasain capeknya Kak Laura gitu. Kita Oke, jadi pas syuting tuh kayak Kak Laura kayak kita jaga jarak ya gitu. Wow. Kalau aku ya, Ah, 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 ah. ya kalau Kak Lauranya mungkin tidak merasakan ya. Nah kita nih gitu. Energi yang dikeluarin ya. Enggak, Kak, tapi aku tuh penasaran banget loh karena tuh dari tadi semua bilang perannya rumit, apanya rumit, draining dan segala macam. Oke, sekarang saatnya Opal Gengs untuk tahu sebenarnya film Sleep Call ini tuh bisa nggak Kak tanpa spoiler diceritakan secara garis besar tentang apa sih filmnya? Kenapa akhirnya peran ini menjadi sangat drain buat Iya. pemainnya gitu? Ibu Dina. Nah, Ya, jadi aku nggak bisa cerita banyak, Iya tapi betul. Takutnya spoiler ya. Iya, inti garis besarnya adalah di sini menceritakan dari kacamata Dina. Dina ini adalah seorang pekerja yang bekerja di kantor pinjol. Dia Iya. kesepian, dalam kehidupan percintaan juga nggak pernah berhasil gitu. Oke. Akhirnya dia menemukan kebebasan dan kebahagiaan dari sleep call ini. Oh. Dan dia ngerasa oke. lebih hidup dengan adanya teman di sleep call gitu. Oke, Dina apa nggak capek? Siang udah kerja, Terus malam sleep sleep call. call. hiburannya dia. Itu menjadi hiburan buat dia kan sebenarnya Iya, gitu. iya. Iya. Justru dari kegiatan sleep call itu Iya. itu yang menimbulkan teror. Oke. Hmm, Teror ada teror dari dari dan bagi Dina. bagi Dina. Oh, bagi Dina. Bagi Dina, Oh, wow. dari sleep call itu. Nah, menarik. Kak Jenny sebagai seorang ibunya Dina Iya. di situ. Berarti kan di situ kan kamu kan yang ya ketika Dina ini larut gitu ke dalam sleep Iya. call itu ibunya tahu. Ibunya punya dunia sendiri juga masalahnya. Oh, hebat ibunya main TikTok gue rasa. Ini terjadi di rumah gue nih. Anaknya kemana ibunya nggak tahu karena ibunya fokus sosmed. Jadi Nah, coba, itu, Kak. jadi ibunya itu hanya punya dunianya ibunya sendiri, juga Mhm. dia tidak terlalu ini sama Dina. Pokoknya cluenya hanya ibunya punya dunia sendiri. Oke, cluenya adalah ibunya punya dunia sendiri. Iya. Kita baru ngobrol sama dua pemeran sudah problematik sayang nampaknya ini rumah tangga ya. Tapi oke, ini gue juga penasaran jadi pengen nonton banget Kak. Nah, kalau kamu sendiri sebagai staf kantor pinjol, gimana rasanya bentak-bentak orang? Enggak lah. Aduh. Karakterku itu kan paling kecil ya. Oh, adek ceritanya ya. Ceritanya si bocil ini. Tapi Mhm. ternyata dibawa ke dunia nyata ya Kak Danang, Oh. Kak Beni. Oke. Mereka yang membuli aku di set gitu ya, ada aja gitu. Hmm. Tapi maksudnya untuk naskah yang draining itu aku merasakan selama Iya. proses syuting itu fun sih. Oh ya. Iya, aku merasakan fun walaupun Agak psycho ya. Iya, ternyata dia in real life ya. maksudnya nggak semuanya yang terlalu serius banget gitu, ada bercandanya. Aku pikir yang kayak setelah bernaskah tuh kayak orang pasti punya dunianya sendiri, cuma enggak sih. Oke. Nah, Aku tapi merasakan. untuk mengerjakan film Sleep Call ini tuh persiapannya butuh berapa lama sih Kak? Dari reading sampai akhirnya kayak oke, bungkus kelar syuting. Berapa Tidak lama ya? terlalu 2 lama, mingguan. tapi cukup melelahkan ya. Tuh kan, lagi-lagi melelahkan guys. Militer ya. Oh iya, banget, militer militer Kak. banget. Pokoknya gitu deh. Loh, militer as in gimana nih? Dan Oh. berapa lama? Oh, kita Disiplin. readingnya sama acting coach hebat sih. Iya. Mas Rukman Rosadi. Ya. Dia kan tahu waktunya cuma 2 minggu nih Iya. persiapannya. Jadi dia memaksimalkan waktu yang ada supaya kita semuanya bisa langsung Yes. satu frekuensi gitu. Oh. Namanya orang baru kenal cuman punya waktu 2 minggu harus syuting bareng kan Itu cepet cukup banget PR loh Kak. ya. Iya, 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 iya. Jadi emang dikejar waktu 2 minggu itu setiap hari kita reading. Itu dari pagi sampai malam Kak. Ya. Berapa jam lah ya Iya. itu kita. Iya, hampir. Oke, itu untuk proses readingnya. Lalu bagaimana dengan proses syutingnya? Proses syutingnya waktu itu Dua kalau nggak salah 21 hari. 21 Iya, lumayan hari. cepat juga ya maksudku. Lumayan Iya, sebentar iya, ya. iya, iya. Untuk genre thriller ya. Jangan di film cuma 40 menit lagi Kak. Ini lama kan? Iya, Ini sejam lebih kan? 15 menit Iya, film pendek. oh jatuhnya iklan layanan masyarakat sayang. Oh, oke. Syuting selama 21 hari. Iya. Apakah itu juga dengan keyword melelahkan? Yes, tentu Secara fisik saja. ya. Iya. Karena Physically? Iya. karena jamnya kan pasti lebih panjang Iya. jam syutingnya gitu. Oh, ini callingan malam ya? Berarti syutingnya malam terus Kak? Enggak Apa juga gimana? sih dari pagi sampai malam banget karena cuma punya 21 hari kan. Jadi harus Oh, dikejar scene yang iya. begitu Di-pack banyak gitu. tuh. Iya. Dalam satu hari bisa 12 scene, 13 scene. Wow, banyak ya. Nah, ini dia. Dan selama proses persiapan film Sleep Call ini dari masing-masing pemain juga gitu. Momen-momen yang paling seru. Ada momen seru nggak selama syuting yang gak bisa dilupakan? Dari Nada deh, dari yang si bocil dulu nih.
aku selesai sholat. Aha. Tiba-tiba bangku aku udah penuh dengan makanan, minuman, jadi aku nggak bisa duduk di situ. Itu kerjaan Kak Danang dan Kak Beni lagi-lagi ya. Oke. Terima kasih banyak atas pilihan kalian. Tapi maksud aku dari kejadian itu aku ngerasa lebih dekat dengan teman-teman semua sih. Oh, sama semua pemainnya Iya. ya. Nggak apa-apa aku jadi bahan ya. Yang penting kalian happy. Asik. Nah, kalau dari Kak Jenny sendiri gimana? Hal yang paling ini ya, apa namanya, berkesan ya selama syuting. Iya. Oke, kalau saya pribadi selama saya main film, Ya. baru di film ini saya ada suara saya berubah. Oh, berubah tuh Iya. maksudnya emang harus dirubah Kak suaranya. Iya gitulah, kira-kira. Jadi itu sangat challenge buat saya. Oke. Gitu. Kalau Kak Laura. Aduh, apa ya? Nah, ini Setiap hari berat ya, berkesan berat. nih kayaknya. Setiap hari tidak terlupakan ya. Setiap hari berkesan. Oh. Syutingnya aku selalu suka syuting sama Mas Fajar. Iya. Mau serumit apapun kondisinya, sesusah apapun skripnya, dia pasti bikin suasana jadi menyenangkan. Jadi mudah aja sih ngejalaninnya waktu itu ngerasanya. Nah, tapi ada tantangan tersendiri nggak nih kakak-kakak bertiga untuk apa ya, proses produksinya film ini gitu? Tantangan di setiap karakternya. Tantangannya, Mhm. aku sih tantangannya di karakternya karena belum pernah sama genrenya kan. Thriller ini belum pernah. Jadi masih pas awal persiapan tuh masih ngeraba-raba dulu. Ya. Terus banyak ngobrol sama acting coachnya Mas Rosa Ya. untuk cari-cari fakta-fakta di balik karakter orang seperti ini tuh gimana. Oh, oke. Nah, habis itu baru perkenalan sama cast yang lain. Iya. Dan setelah itu pas mulai syuting ya ditutup teorinya. Udah nikmatin aja energi yang ada gitu. Oh, ternyata emang seperti itu ya Kak ya. Mm-mm. Oke. Kalau dari Kak Jenny sendiri. Kalau saya sendiri so far fun-fun aja, nggak Iya. terlalu gimana-gimana. Cuma memang ngerubah suara itu nggak gampang. Ternyata saya baru belajar, saya baru tahu merubah suara itu nggak segampang tek, berubah gitu, nggak bisa. Jadi harus memang di maintain dan kita dapat ilmu baru lagi lah, seperti itu kira-kira. Itu berkesan banget sih. Oke, dapat ilmu baru lagi. Senang sekali ya Kak, saya ketika kita lagi mengerjakan sesuatu terus kita dapat ilmu baru gitu, kita Yes. unlock new skill. Iya. Cool. Kalau dari Nada sendiri gimana Nada? Tantangan aku yang tadi aku udah bilang ya, aku nggak ada di skrip. Jadinya aku harus membuat karakter dari nol. Cuma aku bersyukurnya bertemu dengan Mas Rosa dan Mas Fajar yang memberikan eksplorasi lebih bebas lagi untuk aktornya. Jadi Oke. untuk aku mengerjakan PR itu bisa memainkan apa yang ada di pikiranku aja gitu. Mungkin kalau misalkan Kak Laura udah ada pakemnya, Kak Jen udah, Iya. tapi kalau aku kan ya sudah, kita bermain aja dengan imajinasi kita gitu. Oke. Kita bermain aja dengan imajinasi kita karena semakin aku ngobrol kayak semakin dalam justru Halu ya. iya dan semakin bertanya. Ikutan Kayak- halu. Nah, itu dia kayak sebenarnya karakter apa sih yang akan muncul di film ini? Gue tuh penasaran banget karena kayaknya prosesnya tuh menyenangkan banget. Meanwhile kayaknya challenging banget gitu. Makanya di awal promo ini yang dikirim yang manis-manis aja dulu. Ah, Udah nggak betul. berat. Karena pas nonton kita akan kena mental saya. Oke. Jadi buat Opal Geng siap-siap deh mendingan. Nah, terima kasih banyak sudah main-main ke Thank Opal. you. Sama-sama. Terima kasih Kak Julio. Akan tayang di tanggal Tanggal 7 7 September September 2023. tanggal 7 7 September September 2023. Oke, silakan dari Kak Jen, Kak Laura dan juga Nada, silakan diajak Opal Gengsnya untuk nonton Sleep Call. Halo Opal Gengs, jangan lupa nonton film Sleep Call yang akan tayang pada tanggal 7 September 2023. hanya di bioskop kesayangan kalian. Thank you. Yeay, tepuk tangan dong buat Sleep Call. Alright, itu dia Opal Gengs tadi ngobrol-ngobrol barengan sama castnya Sleep Call. Jangan lupa ditonton filmnya as soon as possible ya. Jangan lupa juga untuk terus follow sosial media kita. Kita punya semuanya di Opal_ID. See you, bye-bye. Makasih ya Kak. Bye.